Maka kembali lagi bersama kami di Ria Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BES atau Bekasi Fajar Industrial Estate. Nah, di sini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Kita lihat seperti biasa, ini ada direktur utamanya yaitu Yoshihiro Kobi, lalu ada direkturnya yaitu Suanmi Rudi Tananti. Untuk alamat kantor mereka ada di Wisma Agro Manunggal, tepatnya itu di Jakarta, itu lantai 10 ya, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Untuk laporan keuangan kali ini yaitu satuan penuh, nilai satuan penuh, tapi bentuk itu rupiah. Kita lihat saja. Nah, di sini ada kas dan setara kas dari 400-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Nah, ini bukan sedikit ya. Untuk yang piutang usaha kita lihat, piutang usaha pihak berhasil ini meningkat cukup pesat dari 300-an juta menjadi 2 miliaran. Yang pihak ketiga juga dari 100-an miliaran menjadi 174 miliaran, dari 120-an itu ya. Yang untuk persediaannya dia bahkan berkurang ya. Ini yang persediaannya aset lancar 1,679 triliunan menjadi 1,642 triliunan. Berarti dia berkurang kurang lebih 30 miliaran. Sedangkan untuk yang aset tidak lancar kita di sini persediaannya dia hanya meningkat sekitar 20-an miliaran ya, kurang lebih 19 hingga 20 miliar gitu. Tetapi menurut kami ya, ini kita gak bisa pastikan karena ini perusahaan properti, kita gak tahu persediaan itu meningkat karena harga atau gimana atau luasnya. Kalau utang usaha kita lihat di sini pihak berelasi, pihak ketiga, pihak berelasi ini kelihatan dia bertambah juga. Oh, ini berarti utangnya lebih banyak daripada yang piutang yang tadi ya. Total hutangnya dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,42 triliunan. Artinya dia berkurang kurang lebih 150-an miliaran. Nah, ini cukup bagus kalau hutangnya itu berkurang. Tapi sebenarnya lebih bagusnya lagi kalau hutang bertambah tapi dia penjualan bertambah ya. Ini total ekuitas kita lihat. Ini pendapatan dari 400-an miliaran sekarang hanya tersisa 300-an miliaran. Nah, ini berkurang cukup drastis ya menurut kami. Bahan pokok menurun tapi sama aja menurut kami. Ini bahan penjualan oke, menurun sedikit. Ini soal rata-rata menurun. Kalau kita lihat di sini ini kayak mereka melakukan efisiensi ya. Bahkan beban keuangan dia berkurang, beban umum administrasi berkurang, maka efisiensi ini. Labanya pun ikut menurun ya kalau kita di sini. Pembayaran kas kepada karyawan. Nah, ini dari 52 miliaran sekarang 52,1 miliaran sekarang menjadi 52,7 miliaran ya. Berarti dia meningkat sedikit aja. Ini dalam komisarisnya ada direktur utama. Ini kita lihat kepemilikan kayaknya gak ada yang berubah ya. Ini kas dan setara kasnya. Kasnya dari 36 jutaan menjadi 28 jutaan. Nah, ini kas yang di tangan ya. Kemudian ini ada yang di bank. Di bank ini kita lihat dia menurun ya. Dia menurun cukup banyak. Dimana dari 167 miliaran menjadi 103 miliaran. Dia ini Bank Maspion. Ini nah, ini yang kalau kita di sini kemarin gak ada Maspion, sekarang ada Bank Maspion ya. Nah, Bank Maspion di Indonesia, Bank OCBC yang dari ada juga ada. Nah, itu pun Bank Maspion kemarin nggak ada, sekarang menjadi 3 miliaran. Lalu ini ada deposito berjangka juga. Oh, ini Bank Maspion meningkat cukup drastis sih. Yang Bank Mayapada dulu ada sekitar 66 miliaran. Lalu sekarang udah gak ada, ganti jadi Bank Maspion Indonesia. Berarti mereka alihkan deposito kayaknya.
Karena ada beberapa perusahaan yang dia ada beberapa bank kayak Bank Jetras, Bank MNC itu pun dia berkurang ya yang depositonya. Mas Juannya yang meningkat cukup banyak. Piutang usaha kita lihat di sini. Pihak variasi, maintenance, service charge, pengisian penggunaan nilai. Pengisian penggunaan nilai sampai 2 miliaran yang pihak variasi. Wah, luar biasa nih ya. Nah, sedangkan yang pihak ketiga hanya sekitar 100-an jutaan saja. Itu padahal yang pihak variasi ya, itu jumlahnya gak gitu banyak loh. Nah, sekitar kita lihat di sini bahkan untuk yang 4 miliaran saja untuk pihak variasi, tapi penilaiannya sampai 2 miliaran. Padahal orang-orang sendiri ini pun lebih dari 90 hari 2,3 miliaran. Nah, kalau kayak gini berarti kita tahu-tahu sendiri lah ya. Itu uangnya kemana tuh? Ini pihak ketiga, ini belum jatuh tempo. Nah, pihak ketiga bahkan penilaian nilainya itu hanya sekitar 100-an jutaan saja. Bahkan nilainya itu 100-an miliaran. Penilaiannya hanya sekitar 100-an saja. Udah ngerti ya? Ini persediaan, kita lihat persediaan pun dia berkurang. Padahal tadi yang yang pengisian penggunaan nilai tadi itu kan bisa taruh di untuk beli persediaan. Ya, tanah ada ruko. Ini perpajakan kita skip. Ini aset tetap kita di sini. Aset tetap bersih. Nah, ini kita lihat untuk yang utang usaha ini gak ada ditulis penggunaan nilainya. Ini memang dia meningkat dari 6 miliaran menjadi 7 miliaran. Kemudian yang pihak ketiga kita lihat dari 14 miliaran dia turun menjadi 8,9 miliaran. Nah, ini mengapa bisa begini ya? Banyak yang utang kayak gini, sedangkan yang piutang tadi agak Nah, tahu-tahu sendiri yang seperti yang kita bilang tadi. Itu mengapa terkadang kami berpikir kalau ada pihak variasi itu kayak agak agak kurang cocok menurut kami ya. Memang pihak variasi boleh ada, tetapi kita kalau ada cadangan nilai lagi, nah itu kan agak susah itu ya menurut kami ya. Ini jumlah utang usaha. Nah, ini utang usaha yang pihak ketiga. Saya agak cukup banyak yang belum dibayar kayak gini ya. Tapi terkadang ada beberapa perusahaan yang dia ada sebutkan mengapa dia untuk yang jangka panjang seperti yang lebih dari 3 bulan itu dia belum terbayarkan. Dan ini untuk perusahaan properti seharusnya gak gitu itu masih oke kayaknya. Nah, ini modal saham. Oh, ini modal sahamnya mereka kayak gini ya sistemnya. Pakai tulisan semua, gak ada pakai kayak detail kayak buat kolom gitu biar lebih mudah dibaca. Ini malahan pakai tulisan semua. Nah, ini pendapatannya. Kita lihat di sini pendapatannya itu yang tanah itu bahkan dia berkurang cukup drastis. Dari 280 miliaran sekarang menjadi 170 miliaran. Maintenance dan lain-lain dia meningkat sedikit, kemudian yang lain-lain dia meningkat sedikit. Tapi yang tanah bukan cukup besar nih ya. Saya kalau gampangnya itu dia persediaan tanah tinggal berapa, tapi menurun juga ya. Maka aku gak tahu juga.
Nah, ini kita lihat nih bahan pokoknya. Bahan pokok pendapatan. Beban penjualan kita di sini. Mereka semua rata-rata kayak efisiensi ya. Memang dia bukan cukup drastis. Kita bisa dari sini. Ini listriknya dari 1,4 miliaran sekarang menjadi 1,1 miliaran. Dia bahkan listrik aja sih tidak bisa berkurang. Setahu kami pemakaian listrik itu biasanya semakin hari semakin bertambah. Walaupun bisa banyak bisa sedikit, tapi ini malah berkurang. Ini semen operasi. Bahkan itu saya kami sekian, terima kasih, saya investasi.